harapan kami sebelum datang ombak, karena kalau sudah berakar baik berarti dia sudah bisa beradaptasi dan anggap insya Allah berhasil ya. Apalagi kalau tumbuh 80%. Ibu sekalian, sekali lagi atas nama pemerintah Desa Bojo mohon maaf yang kurang salah-salah, ada yang keliru-keliru. Sekali lagi atas nama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, alhamdulillah salam sehat semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Mahyudin atau Profesor Dr. Insinyur Hadijah Mahyudin MSI. Saya dosen di Program Studi Budidaya Perikanan Universitas Bosowa. Melengkapi dari Ibu Dekan mengenai fungsi mangrove. Jadi bagus sekali kegiatan yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur, yaitu penanaman 40.000 mangrove. Dan saya harapkan semua nanti anak-anak yang menanam itu, insya Allah kalau mangrove-nya tumbuh maka itu menjadi amal jariah kita seumur hidup. Ya, jadi kalau menanam pohon itu dan itu tumbuh, itu akan menjadi dan itu menjadi amal jariah untuk keluarga. Kenapa mangrove ini sangat penting adik-adik sekalian? Karena ini adalah semua SMK Perikanan. Saya rasa tahu ya, ada 5 fungsi utama daripada mangrove. Yang pertama itu adalah dia menjaga genetik. Jadi dengan kita menanam mangrove, khususnya bakau, itu bisa menjaga kelestarian genetik plasma nutfah daripada desa Lojia ini, dari Kabupaten Baru dan Indonesia secara umum. Yang kedua, dia sebagai fungsi sumber plasma nutfah. Di mangrove itu, mulai dari akarnya sampai ujung daunnya yang paling tinggi, itu penuh dengan plasma nutfah. Di akarnya kita bisa lihat banyak sekali hewan-hewan yang bergantung daripada mangrove itu, mulai dari kepiting, udang, cacing, kemudian bakteri, virus, semua sudah ada di akar-akar mangrove, terutama larva-larva ikan karena dia menjadi nursery ground ya, jadi tempat tempat asuhan untuk anak-anak ikan, krustasea dan moluska. Kekerangan juga banyak sekali di mangrove. Yang kedua, batangnya. Batangnya itu kalau adik-adik perhatikan, di situ ada semut, banyak serangga, kemudian ada menempel spat-spat daripada kerang atau tiram ataupun keong-keong. Kemudian di batangnya, di pohonnya, di daunnya ya, kita lihat itu sebagai sumber CO2. Dengan banyaknya mangrove, oksigen yang dikeluarkan untuk CO2 yang dihisap, kemudian dia mengeluarkan oksigen itu menjadi udara yang sangat segar untuk daerah sini. Jadi bisa mungkin ada penelitian kecil-kecilan dari anak-anak perikanan. Sekarang misalnya ini ini keanekaragaman larva atau plasma nutfah di situ yang ada di sekitar mangrove. Kita bisa lihat sekarang berapa jenis anak-anak kepiting atau berapa banyak udang yang bisa dihasilkan. Setelah tumbuhnya mangrove itu pasti lebih banyak lagi. Kemudian daun mangrove yang jatuh ke air itu menjadi detritus yang sangat bermanfaat bagi yang saya katakan tadi, ikan, udang ataupun keong, kekerangan yang ada di air. Ini semua akan sangat bermanfaat. Jadi mangrove itu adalah salah satu sumber karbon yang paling tinggi ya di perairan laut setelah fitoplankton yang berasal dari laut. Ya, jadi mangrove ini tiga. Mana tuh? Mana ada talinya? Lagi. Ada talinya sih. Biar nih nanti.
Jadi kegiatan kita ini diikut oleh TV, Kompas TV. Ayo, cepat turun, pegang tiknya. Liput Kak dulu. Hah? Masa dalam mana? Bukan. Lakukan hari ini Pak apa Pak? Yang dilakukan hari ini adalah membersamai penanaman mangrove secara maksimal di Dusun Lojie, Desa Bojo, Kecamatan Musasi, Kabupaten Baru. Ada berapa Pak mangrove yang bakal ditanam? Alhamdulillah yang ditanam ini 40.000 bibit mangrove yang dibudidayakan saat ini. Ini melibatkan siapa Pak? Ini melibatkan semua unsur, dari akademisi ada Universitas Boswa Makassar, dari birokrasi ada cabang dinas kelautan Hajat Taparing Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian pelajar ada SMK Negeri 3 Baru, kemudian kelompok pemuda ada Karang Taruna, Pemuda Pancasila, dan juga ada PKK Desa Bojo. Pemerintah Desa Bojo dalam hal ini memfasilitasi. Tujuannya sendiri Pak? Tujuannya adalah tentu menjaga aktivitas lingkungan laut kita dan alam sekitar. Itu tentu untuk mempertahankan biota-biota laut agar tetap sinergi dalam hal kehidupan, dan tentu harapan kita adalah bagaimana ekonomi masyarakat kita nanti meningkat dengan adanya pemberlakuan budidaya tanaman mangrove. Selain itu Pak bisa mengatasi ombak yang... Ya betul, jadi ini tujuan utamanya adalah menahan abrasi pantai dari serangan ombak yang besar begitu pada saatnya pada musim barat nanti. Jadi kita harapkan tanam sekarang ini mudah-mudahan akarnya sudah sudah terikat di dalam di tanah. Itu datang musim barat dia sudah bisa beradaptasi. Oh, siap. Jadi seperti ini bibit mangrove yang kita akan tanam. Ini jenis mangrove yang resisten terhadap Oh iya, bukan dia maruah gambar. Pakai dosa. Tik je. Pitangi jolo pada nange. Oke. Ya. Wah, mantap. Aja nanti. Ini Pak Ji. Coba kini teh. Ye teh gambar aja. Masuk di TV. Ya, salah ini nah petanas sih. Lama dua. Nah, jadi telur puro jadi. Ya pura nih. Bu Maya. Gimana? Ya letek. Malive ka? Malive. Mangrove ditanam. Hari ini ada berapa orang yang diturunkan Bu? Kurang lebih hampir 100 orang ya, saya lihat ininya, programnya ini. Bu, untuk mangrove-nya sendiri Bu ada berapa jumlahnya Bu?
Untuk mangrove yang kami tanam itu prioritas dari gubernur itu 40.000 batang bibit. Iya. Bu, selain di sini Bu, target ada lokasi lain Bu? Apakah ada lokasi lain? Ada lokasi lainnya, ada di Pinrang. Di Pinrang juga 38.000 batang yang kita ini. Semua adalah program prioritas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Gubernur. Iya. Tujuannya sendiri Bu? Iya. Tujuannya apa? Tujuannya ingin memperbaiki ekosistem laut, terus mencegah abrasi untuk bencana-bencana alam yang ada di laut. Laut, ya. Iya. Apa namanya? Sukmawati Gafar. Sebagai Bu? Sebagai Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, siap. cabang Ajata Pareng. Ya. Iya. Bu, ini ada berapa Bu anggota tim penggerak PKK desa ini turun Bu menanam mangrove? Alhamdulillah tim penggerak PKK Desa Bojok itu turun sekitar kurang lebih 50 orang yang turun langsung menanam mangrove khusus di Dusun Lojie, Desa Bojok. Dan untuk kadar Posyandu sekitar 30 orang yang turun juga secara langsung menanam mangrove untuk hari ini. Itu kenapa mereka mau biasanya sebagai tim PKK hanya masak-masak atau apa? Sebagai apa itu Bu? Mereka turun melihat bahwa betapa pentingnya kita menanam mangrove untuk di desa kita, karena mangrove itu sangat besar fungsinya, di mana mangrove bisa yang pertama menghalang ombak yang jika nantinya sudah tumbuh besar, jadi dia jadi penghalang ombak yang masuk, terus dia juga bisa ditumbuhi ditempati bernaung kepiting-kepiting. Jadi jadi mangrove itu sangat besar fungsinya jika ada kita kembangkan untuk di desa kita sendiri. Bu, nama lengkap tak? Nama lengkap tak? Haja Kamsida. Haja Kamsida sebagai Ketua PKK Desa Bojok. Oke, Haja Kamsida SPD. Siap.